Itu bukan membentuk satu perwatakan yang halu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas dan mengulas tentang fenomena-fenomena yang ditemui oleh para pelaku dzikir nafas. Hal ini berhubungan dengan apa yang sudah saya ulas di video yang mungkin beberapa bulan yang lalu tentang dzikir nafas. Semoga apa yang saya haturkan sekarang ini bisa memperjelas tentang tata cara dan fenomena-fenomena yang kita temui ketika kita melakukan dzikir nafas. Orang-orang yang melakukan dzikir nafas biasanya akan menemukan satu fenomena-fenomena tertentu, kejadian-kejadian tertentu yang membuat dia bertanya-tanya, kenapa aku kok ketika melakukan dzikir nafas kok menemui satu situasi yang seperti ini, seperti itu. Terus dalam diri saya terjadi hal-hal tertentu yang membuat dia itu bertanya, ada apa dengan diri saya? Kenapa ketika saya berzikir, dzikir nafas, kok mengalami hal-hal tersebut? Fenomena-fenomena yang ditemui oleh para pelaku dzikir, itulah yang disebut dengan wardah atau bunga-bunga dzikir. Orang yang melakukan dzikir nafas, fenomena yang terjadi biasanya pertama yang berhubungan dengan raga. Raga kita tahu ada raga wadak dan raga latib. Raga wadak ketika kita melakukan dzikir biasanya akan mengalami satu fenomena atau satu sensasi tubuh kita bergoyang lembut atau bahkan mungkin bergoyang keras, bahkan kadang berputar-putar. Atau juga tubuh wadak ini terasa hangat, bahkan panas. Selanjutnya mengalami satu semilir angin menerpa tubuh wadak kita ini. Atau juga terasa dingin di permukaan kulit atau di bawah kulit, di luar daging, di antara kulit dan daging. Bahkan juga di kepala terasa dingin, di dalam hati terasa dingin, Itu semua adalah bunga-bunga dzikir, fenomena yang ditemui oleh tubuh wadak kita. Jangan takut dan jangan istilahnya putus untuk menegakkan zikir kita. Itu semuanya adalah pertanda bahwa zikir kita sudah bisa menembus latifah raga wadak kita. Lanjutkan zikir kita. Kalau kita istilahnya menoleh atau membelokkan perhatian kita pada bunga-bunga zikir tersebut di titik raga wadak, justru kita malah berhenti berzikir. Selanjutnya, sensasi tubuh latif atau tubuh halus, kita ketika berzikir seperti terbang, terus melihat padang rumput, hutan belantara, taman-taman indah, gurun pasir, terus kita melihat api menyala-nyala. Itu juga sensasi tubuh halus, raga latif. Kemudian kita melihat sosok-sosok makhluk-makhluk astral, itu juga sensasi raga latif. Jangan sampai kita terbelokkan ke situ. Dan ingat, itu semua adalah titah Allah. Jangan terbelokkan perhatian kita. Tetap zikrullah. Seandainya benar-benar terjadi seperti ada sosok datang, itu pun juga titah Allah. Seandainya itu sulit kita hindari, itu semua adalah titah Allah. Sebut Allah di balik
semua fenomena yang terjadi ini ada Allah yang berperan di situ. Ingat, yang namanya zikir, zikrullah itu adalah yang ditegakkan adalah tauhid. Pikiran sadar Allah, hati merasakan Allah. Jadi apapun bunga-bunga zikir, fenomena-fenomena zikir yang terjadi itu, kita tetap sadar Allah dan merasakan Allah. Kita tetap menegakkan zikrullah. Tuh. Selanjutnya ada juga yang mengalami satu keadaan ketika dia berzikir, melihat satu cahaya berwarna-warni, ada hitam, merah, kuning, putih, kadang biru, hijau. Itu pun juga bunga-bunga zikir. Itu sebagai satu pertanda bahwa zikir kita itu sudah menembus titik cahaya kita. Itu juga fenomena-fenomena zikir yang jangan membuat diri kita itu terbelokkan dan lepas dari tauhid. Seperti itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, setelah kita menemukan fenomena atau bunga-bunga zikir tersebut, ada yang disebut dengan buah zikir. Buahnya zikir adalah ketenangan hati, ketentraman, kedamaian. Akhirnya menembus kepada ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa. Kemudian pikiran tertata, nafsu terkendali, dan perbuatan kita terarah. Disitulah kita jiwa tenang dan kita bisa mengendalikan diri kita dan mengendalikan hidup kita. Itu otomatis. Lalu bagaimana kalau ada orang yang berzikir tidak menemukan fenomena-fenomena yang sudah saya terangkan di awal tadi? Tidak usah galau. Walaupun kita tidak menemukan fenomena-fenomena atau bunga-bunga zikir tadi, kita menemukan buahnya zikir, yaitu ketenangan, ketertataan, keterkendalian, dan keterarahan diri itu tadi. Tidak perlu menemukan fenomena-fenomena atau bunga-bunga zikir. Dia langsung merasakan jiwanya tambah tenang, tentram, damai, pikiran terarah, nafsu terkendali, perbuatan pikiran tertata, perbuatan terarah. Akhirnya dia menjadi makhluk yang bijaksana, dan berbudi pekerti dengan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk lain, dan alam semesta ini. Rahmatan lil alamin. Hablum minallah, hablum minanas, hablum min alamin. Seperti itu. Buah-buah zikir ini dapat kita temukan ketika melakukan zikrullah. Dan selanjutnya, seseorang pelaku zikir bisa disebut berhasil memetik buah-buah zikir tersebut apabila dia bisa mengaplikasikan buah-buah zikir tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berhubungan dengan pribadi, berhubungan dengan keluarga, anak istri, orang tua, masyarakat, saudara-saudara, kemudian bernegara, kemudian dalam kehidupan di semesta alam ini, dia bisa membawa ketenangan, keteraturan, keterkendalian, dan keterarahan. Menghadapi keadaan, situasi, kondisi, entah apapun warna hidup kita, keadaan kita, dia tetap dalam keadaan tenang, arif, dan bijaksana, berbudi pekerti. Ini semuanya perlu proses. Saya pun perlu proses, karena yang namanya manusia berbudi pekerti, berbudi luhur, bijaksana, itu bukan satu yang mudah. Walaupun saya bisa mengulas seperti ini, saya pun masih berproses. Bagaimana saya berjiwa tenang, pikiran saya tertata, nafsu terkendali, dan perbuatan saya terarah, terbungkus dalam sifat bijaksana, berbudi pekerti luhur.
Dari apa yang saya ulas tadi, bisa kita ambil satu nilai bahwa yang namanya zikrullah itu jangan terus harus dihubungkan dengan makhluk-makhluk gaib. Tahayul atau istilahnya wahmiyah atau istilahnya halusinasi yang justru melepaskan diri kita dari ketenangan jiwa. Ada juga sensasi yang mungkin belum saya sebut tadi adalah ketika kita berzikir terus nanti mengalami satu mimpi-mimpi, itu pun juga bunga-bunga zikir. Bunga-bunga zikir tersebut jangan sampai membuat kita berhalusinasi. Tidak semua para pelaku zikir itu selalu menghubungkan ilmu tarekat atau ilmu supranatural itu dengan hal-hal yang gaib. Tuh, karena Allah itu gaibnya gaib. Dat gaibul ghuyub. Allah itu lebih mulia daripada makhluk-makhluk gaib tersebut. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Allah itu gaibul gaib, lebih mulia daripada hal-hal yang gaib yang menjadi bunga-bunga zikir kita. Seperti itu, saudaraku. Dari apa yang saya terangkan tadi, bisa kita ambil satu garis benang merah bahwa yang namanya ilmu tarekat, ilmu taqaruban, ilmu zikir itu tidak harus selalu kita hubungkan dengan hal-hal yang bersifat gaibiyah, makhluk-makhluk gaib. Jangan juga kita terus hubungkan yang namanya ilmu tarekat, ilmu tasawuf, ilmu zikir itu berhubungan dengan tafsir mimpi. Terus berhubungan dengan istilahnya ramalan ke depan. Enggak harus seperti itu. Inti zikir adalah ala bidzikrillahi tatmainul qulub, bahwa zikir itu menenteramkan hati, menenangkan hati, mendamaikan hati, dan nanti menembus ke jiwa. Dan ini akan membentuk satu pribadi yang tenang, pribadi yang berbudi pekerti. Seperti itu, saudaraku. Jadi sekali lagi, zikir itu bukan membentuk satu perwatakan yang halu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, matur nuwun.